Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Arif. Bentuk-bentuk keputusan bersama. Muatan PPKN Kompetensi Dasar 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu mengetahui bentuk-bentuk keputusan bersama. 2. Mampu mengetahui cara-cara mematuhi keputusan bersama dengan benar. Sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang musyawarah, di mana musyawarah tersebut juga bagian dari keputusan bersama. Cara pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi adalah keputusan yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi, si pemilik keputusan itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusannya dengan baik. Dengan kata lain, baik buruknya dia harus menanggungnya sendiri. Contoh, menentukan cita-cita yang diinginkan, menentukan waktu belajar, menentukan ekstrakurikuler di sekolah, dan lain-lain. Di dalam mengambil keputusan pribadi, sebaiknya kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Selanjutnya, keputusan bersama. Keputusan bersama adalah hasil pembicaraan bersama yang disetujui bersama. Hasil dari keputusan bersama menjadi kesepakatan bersama yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap peserta pembuat keputusan. Biasanya, keputusan bersama diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan bersama. Ada dua, yaitu dengan musyawarah dan dengan cara voting. Kita akan bahas satu persatu. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nama lain dari musyawarah mufakat adalah aklamasi. Selanjutnya, voting. Voting adalah suatu bentuk pengambilan keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak. Di mana tata caranya biasanya kalau dalam suatu musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka jalan terbaik atau jalan yang paling cepat yaitu dengan dilakukan voting. Namun, sebelum melakukan voting sebaiknya musyawarah ini harus diutamakan. Pelaksanakan voting di Indonesia biasanya itu yang paling nampak adalah dengan dalam pemilu dan pemilu kada. Baik, kita akan membahas voting. Voting terbuka, yaitu voting yang dilakukan secara terbuka, di mana para peserta menyebutkan secara langsung apa yang menjadi pilihannya. Voting tertutup, yaitu voting yang dilakukan secara tertutup, di mana para peserta menuliskan pilihannya pada selembar kertas.
Sekarang tata cara pemungutan suara atau voting. Dalam hal ini Bapak mengambil contoh pelaksanaan pemilu. Jadi pertama-tama orang yang memiliki hak untuk memilih ini akan masuk ke dalam tempat pemungutan suara atau biasa disebut dengan TPS. Kemudian mendaftarkan dirinya dengan menyerahkan undangan. Setelah itu akan dipersilakan untuk menunggu di tempat duduk yang sudah disediakan. Setelah menunggu dan dipanggil namanya, si pemilik suara akan menerima kartu suara, kemudian menuju ke bilik suara. Bilik suara ini dalam keadaan tertutup, sehingga orang lain tidak akan bisa melihat pilihan si pemilik suara tersebut. Di sini pemilik suara bebas atau berhak menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Setelah selesai melakukan pilihan, pemilik suara akan memasukkan lembar suaranya atau surat suaranya ke dalam kotak suara. Setelah selesai, pemilik suara harus mencelupkan salah satu jarinya sebagai kewajiban bahwa dia sudah melakukan pilihan. Ini bisa menjadi tanda sehingga tidak akan ada orang yang memilih dua kali. Setelah selesai, pemilik suara bisa meninggalkan tempat pemungutan suara. Cara pemungutan suara, cara penghitungan suara biasanya diletakkan di penghitungan suara, di mana di situ ada daftar calon, ada turus, ada jumlah. Pak jelaskan sedikit, yaitu di sini turus ya. Untuk mengisi turus itu di mana satu garis itu sama dengan satu suara. Sehingga kalau di sini ada 15 garis, berarti jumlahnya ada 15 suara. Coba dihitung yang ketela. Nah, demikian tadi penjelasan tentang cara pemungutan suara yang kerap kita jumpai di sekitar kita. Bisa dalam bentuk pemilihan ketua RW, RT, atau pemilu. Selanjutnya, contoh penerapan keputusan bersama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Penerapan keputusan bersama di rumah. 1. Merencanakan tujuan liburan. 2. Pembagian tugas saat kerja bakti. 3. Memutuskan melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi. Dan lain-lain. Berikutnya contoh penerapan keputusan bersama di sekolah. 1. Menentukan ketua kelas. Biasanya saat awal masuk atau awal ajaran baru akan diadakan pemilihan ketua kelas. Berikutnya 2. Menyelesaikan kerja kelompok. 3. Membuat tata tertib sekolah. Jadi para guru untuk membuat tata tertib di sekolah itu biasanya diadakan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan keputusan bersama di masyarakat. 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Pemilihan kepala desa. Kepala desa itu hampir sama dengan lurah. Bedanya, kalau kepala desa itu dipilih secara langsung, kalau lurah itu ditunjuk oleh kepala daerahnya masing-masing. 3. Menentukan kebijakan desa. Ini rapat desa. Untuk menentukan kebijakan desa bisa dengan rapat desa.
keempat, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai-nilai dalam pengambilan keputusan bersama. Ada nilai kebersamaan, nilai kebebasan berpendapat, nilai bersamaan hak, nilai penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan nilai tanggung jawab. Selanjutnya, sikap terhadap hasil keputusan bersama. Ini ada hubungannya dengan nilai-nilai tadi ya. 1. Saling memahami dan menghargai kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. 2. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. 3. Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. 4. Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik. 5. Melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dihindari saat pengambilan keputusan bersama. 1. Abstain. Abstain atau tidak menggunakan hak pilihnya. Di dalam pemilu biasa disebut dengan golput. Kemudian walk out atau meninggalkan rapat, sidang atau musyawarah saat musyawarah itu masih berlangsung atau belum berakhir. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut tidak setuju dengan putusan musyawarah atau dengan pendapat orang lain sehingga dia akan walk out. Ketiga, interupsi atau menyela pembicaraan orang lain. Sebenarnya interupsi ini boleh, namun jika interupsi terus-menerus, maka akan terjadi chaos atau kekacauan di dalam musyawarah tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bapak kurang lebihnya tentang pengambilan keputusan bersama. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat melanjutkan untuk materi kalian sebelumnya semua. yaitu tentang Sampai musyawarah. bertemu di pembelajaran berikutnya. Nanti bisa Assalamualaikum dicek di link warahmatullahi deskripsi. wabarakatuh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Bentuk-bentuk keputusan bersama.